Halo, kita berjumpa lagi dengan video baru membahas tentang PPh pasal 23. Masih dengan saya. Saya perkenalan di setiap video saya. Nama saya Kansa Sinda Irfani dari Universitas Negeri Jakarta. Kalau menurut pengalaman, di sini sudah cukup banyak pengalaman di pajak. Makanya teman-teman nanti selain like dan subscribe, jangan lupa komen di bawah. Kalau misalnya ada pertanyaan yang masih bingung. Karena saya akan merespon pertanyaan kalian. PPh pasal 23 itu apa sih? Tadi kan kita sudah membahas ya teman-teman konsep dasar pajak. Nah, sekarang kita lebih mendalami lagi tentang PPh pasal 23. Di mana PPh pasal 23 itu sampai sekarang ya itu masih memiliki dua tarif, baik di UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmoni perpajakan dan ada juga mengenai surat pemberitahuan masa pajak penghasilan dari peraturan tahun 2020. Oke, di sini ada dua tarif ya teman-teman, 15 dan 2%. 15 itu untuk dividen, untuk bunga, untuk royalti, dan untuk beberapa hadiah dan bonus. Serta untuk yang satu lagi, yang 2% adalah untuk pemberian jasa. Kalau 15% ini contohnya seperti apa? Ketika kita menerima sebuah hadiah ya teman-teman. Misalnya teman-teman semuanya ikut lomba, lalu teman-teman mendapatkan hadiah, mendapatkan bonus, mendapatkan awards. Nah, bonus ini nanti akan dipotong dengan 15% sebelum sampai ke rekening kalian. Eh, Semua transaksi di negara Indonesia ini memang terkena pajak. Tujuannya adalah untuk membangun infrastruktur yang bisa kalian menikmati juga. Dan yang pertama adalah tarif 2%. Ya, tarif 2% ini untuk pembayaran atas sewa atau pembayaran atas jasa yang telah diberikan. Pembayaran atas sewa dan jasa ini biasanya dari perusahaan lain yang membangun bisnisnya dalam rangka sewa dan dalam rangka jasa. Kalau misalnya nggak punya NPWP gimana? Tarifnya naik 2%. Maka usahakan ketika teman-teman membangun bisnis, ketika teman-teman sudah mendapatkan penghasilan, utamakan untuk mendaftar NPWP terlebih dahulu. Terus yang termasuk di dalam PPh 23 itu apa saja gitu ya. Jadi ada pendapatan, ada utang terhadap bank, dan ada juga yang ya, maksud saya di slide ini apa aja sih yang nggak termasuk dalam PPh 23, yaitu untuk pendapatan, untuk pinjaman dari bank. Lalu yang kedua adalah adanya hutang yang perlu dibayarkan. Dan kalau misalnya dividen untuk PPh final juga tidak dikenai PPh 23. Sebagian dari profit kita itu tidak dikenakan PPh 23. Dan adanya bisnis jam kooperatif gitu yang dibayarkan untuk para member mereka. Dan ada juga sebuah penghasilan yang diatur di dalam ke peraturan menteri yang tidak perlu dipotong oleh PPh 23. Untuk selengkapnya saya sudah menampilkan ya di sini ada namanya referensi. Referensi ini bisa sangat-sangat sangat bisa ya untuk dicek sama teman-teman sekalian di Google karena sekarang untuk memperoleh sebuah informasi itu sudah mudah. Lalu siapa sih pemotong dari PPh 23? Yaitu untuk badan pemerintah, untuk subjek pemerintah dalam negeri, untuk perusahaan yang dibangun terus permanen, untuk menggambarkan adanya kantor yang domestik, untuk seseorang yang bekerja untuk menghitung dan melaporkan pajak, contohnya konsultan. Konsultan itu berhak untuk menagihkan tagihan PP 23-nya karena mereka tuh sebagai pelantara aja, teman-teman. Mereka yang menyampaikan PPh 23 itu dari karyawan perusahaan yang mau dihitungkan, mau dilaporkan sampai dia melaporkan kepada pusat atau kepada DJP. Lalu yang terakhir adalah seseorang yang menyusun laporan pembukuannya. Kita praktek dulu ya supaya kita tuh ada kesegarannya gitu. Jadi di sini ada beberapa rewards dan management fee. Kalau kita mau menentukan nih berapa sih tarif yang seharusnya itu ada untuk tarif 2% dan 15% gitu ya. Terus siapa sih yang harus membuat bukti potongnya?
Kalau misalnya kita lihat di sini, rewards itu terkait dengan pemotongan 15%. Kalau di transaksi pertama, itu kan ada monthly rebate ya. Monthly rebate itu bonus yang diberikan ke kita karena kita berhasil menjual suatu produk tertentu dan menghasilkan sebuah keuntungan. Dan rate-nya adalah 15%. Tapi kalau manajemen fee kan istilahnya kayak kita tuh telah memberikan jasa untuk perusahaan terkait karena kita sudah membantu untuk live menjualkan produknya. Kalau misalnya dia terkait dengan hadiah atau dengan money rebate, itu artinya tarifnya 15%. Tapi kalau terkait jasa yang telah diberikan tarifnya 2%. Jadi ketika sudah ditotalkan dari DBP itu nantinya akan ditambahkan dari PPh 23-nya. Jadi PPh 23 itu sendiri merupakan pajak yang harus dibayarkan secara bulanan yang memiliki dua tanggal penting yaitu tanggal 10. Kalau tanggal 10 itu adalah pendataannya di DJP ya teman-teman. Tapi kalau misalnya eh, teman-teman pengen membayar nih PPh 23 itu bisa di dalam tanggal 20 di setiap bulannya. Jadi siapa yang berhak menerbitkan adalah orang yang telah menerima jasa atau hadiah. Jadi silakan dilaporkan kepada DJP. Untuk referensinya bisa dicek di sini ya. Di sini tuh sangat banyak referensi terbaru. Yang saya belum update di dalam referensi ini adalah tahun 2021 kita punya undang-undang yang dinamakan harmoni perpajakan. Kalau di video sebelumnya teman-teman ngecek nih harmoni perpajakan itu ada undang-undangnya. Saya tampilkan di satu mata pelajaran penuh ya tentang konsep apa itu pajak itu dan yang lainnya ini bukunya sudah update silakan untuk dicari di internet untuk dicari tahu lebih. Kalau misalnya teman-teman pengen melatih nih, teman-teman sudah memahami belum sama dengan apa yang telah saya pelajari di YouTube ini, di channel ini gitu ya, silahkan untuk mengisi kuis juga boleh kalau misalnya coba-coba ya. Nah, di sini ada tata cara membuat bukti potong. Kita pelan-pelan aja nih teman-teman nih. Kalau misalnya mau lihat caranya, sebelum kita melangkah ibu pot unifikasi itu untuk menginput ya PPh 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Kalau misalnya selain PPh pasal 4 ayat 2, 15, PPh 22 dan 23, uploadnya bukan di sini ya teman-teman. Kalau misalnya tak yang terbaru itu DJP itu bisa mengupload PPh 21, tapi dia terpisah dari menu ini. Jadi ini khusus buat PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, 22 dan 23.
Nah, ini adalah fungsi di mana teman-teman harus memasukkan tahun pajak, terus perusahaan yang dipotong itu siapa gitu ya teman-teman. Kalau NPWP itu biasanya dia akan muncul sendiri ketika bukan NPWP-nya muncul sendiri, tapi ketika NPWP-nya kalian ketik ya teman-teman, dan nama dari perusahaan yang akan dipotongnya akan muncul sendiri. Silakan lihat di video. Nah, itu adalah contoh dari nama wajib pajak yang langsung muncul ya teman-teman. Pilih kode pajak yang sesuai dengan apa yang mau diterbitkan di bukti potong. Kalau misalnya sebuah perusahaan tersebut memiliki surat bebas pajak, maka ketika akan diproses dari kode objek pajak, surat bebas pajak itu sudah muncul sendiri teman-teman. Jangan khawatir untuk input sendiri ya. Karena ketika NPWP itu diketikkan, maka surat keterangan bebasnya itu akan keluar sendiri nomornya ya teman-teman, otomatis. Kalau misalnya PPh pasal ayat 2, 15, 22, dan 23, semua kode pajak itu sudah diupdate oleh DJP dan update ini sesuai dengan peraturan undang-undang ya. Jadi DJP ini tuh karena dia sifatnya juga online, dia sifatnya juga update ya teman-teman. Sih diperhatiin lagi. DPP itu kan sesuatu hal yang kita hitung sendiri ya, yang kalau misalnya pajak kan dia dibagi sesuai tarifnya, misalnya tarifnya 2%, berarti DPP-nya dibagi 98%. Karena persenan yang kita tahu, kalau persenan full adalah 100. Jadi kalau 2% untuk menentukan DPP-nya itu dibagi dulu dengan 98. Tapi kalau misalnya 15%, dari 100% dikurang 15, itu adalah persenan yang harus kita bagi, kita masukkan jumlahnya di jumlah penghasilan bruto. Kalau tarif ya teman-teman, setiap teman-teman klik kode wajib pajak di video sebelumnya, maka untuk tarifnya akan muncul sendiri. 15% atau 2%. Nah, ini merupakan tarif yang muncul otomatis ya, teman-teman. Jadi, 2000 ini adalah yang harus dibayarkan dan disetorkan kepada DJP. Kalau SKB ini kan biasanya kalau misalnya praktiknya ya teman-teman, kalau kita input SKB, NPWP-nya aja. SKB itu kan sudah ngeling nih laporan DJP-nya. Jadi ketika kita menginput NPWP-nya, SKB itu udah otomatis masuk. Jadi kita nggak perlu nih untuk input SKB lagi gitu. Kalau ini kan hanya dicontohkan ya dalam video ini, dimasukkan lagi nomor SKB-nya gitu, tapi ternyata SKB nggak ditemukan. Ya, yang nggak ditemukan karena emang laporannya nggak connect sama DJP gitu ya teman-teman. Kalau halaman ini adalah untuk mengisi bukti dokumen yang ada teman-teman. Ini mungkin saya akan percepat ya supaya kita tidak terlalu lama nih. Jadi ketika akan adanya
pemilihan bukti dokumen itu boleh menggunakan nomor dokumen atau menggunakan nomor faktur pajak karena kan biasanya ada transaksi yang terkait gitu teman-teman. Kalau PPh tiga itu kan berbarengannya itu sama PPN ya. Jadi teman-teman itu bisa lihat di daftar e-faktur itu ada nggak gitu yang dipotong PPh tiga itu bisa saling ngecek di situ loh. Biasanya kalau misalnya terkait dengan jasa manajemen gitu-gitu, itu terkait juga dengan PPh tiga. Jadi silahkan cek kembali dari e-faktur. Nanti akan ada nomor namanya nomor dari e-faktur ya, nomor faktur pajak. Biasanya ada formatnya juga teman-teman, tapi untuk hari ini kebetulan belum bisa saya tunjukkan. Mungkin di sesi lain ya. Lalu setelah itu buktinya sudah dimasukkan, jangan lupa untuk memasukkan tanggal juga. Lalu penandatanganan pilih siapa? Biasanya seseorang yang memang menjadi perwakilan bagi perusahaan tersebut ya teman-teman. Terus habis itu langsung di-update aja, saya pengurus gitu ya. Dan kalau misalnya memang lebih gitu ya dan yang dibayarkan silakan pemindah bukuan yang dipilih oleh pemotong dan pemungut PPh. Dokumen dengan ini saya menyatakan bahwa bukti pemotongan dan pemungutan notifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tanda tangani secara elektronik. Checklist teman-teman ya sebelum dilapor. Lalu nanti akan ada proses dan sudah sukses melipor PPh pasal 22, pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, 22 dan 23. Selesai teman-teman, nanti diposting ya, di akhir diposting. Lalu teman-teman juga bisa melihat atau mengubah selagi belum memposting. Kurang lebih sih sampai proses PPh 23 selesai itu seperti itu ya teman-teman. Saya kembalikan lagi ke PowerPoint-nya. Kita telah selesai di mana PowerPoint tersebut sudah ditampilkan. See you in the next video ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, komen di bawah. Nanti saya pasti komen. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ingat ya, like, comment, and subscribe. Bye-bye.